Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu pelajaran kedua dengan judul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah sang pencipta dan rasulnya. Nah, kita kembali ke submateri A. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, yang diciptakan Allah di langit seperti matahari, bulan, planet, awan, dan sebagainya. Dan ciptaan Allah di bumi seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Nah, kita lihat pertama, kita dapat mengenal Allah yaitu melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, kita dapat mengenal Allah dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda mati dan benda hidup. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang dimana Allah menjelaskan tentang keberadaannya dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Yang ketiga, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Untuk saling mengenal, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Baik anak-anak, kita akan mempelajari 3 di antara nama-nama Allah yang 99. Nah, yang pertama Al-Basir.
Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Nah, yang kedua yaitu Al-Adl. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl itu? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nama yang ketiga yaitu Al-Azim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Nah, manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dialah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik anak-anak, inilah cara kita agar dapat mengenal Allah dengan baik. Karena dengan mengenalnya, kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.